Rukun yang kedua, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua dari puasa adalah al-imsak anil muftirat. Jadi setelah kita berniat, maka rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Perhatikan, min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar, yaitu dari semenjak azan subuh berkumandang, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ketika azan maghrib berkumandang. Jadi yang namanya puasa kita sudah bahas pada pengajian yang lalu, definisinya adalah al-imsak, menahan diri. Nah, rukun yang kedua dari puasa setelah niat adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar shadiq, yaitu dari semenjak azan subuh berkumandang. Ya, perhatikan jemaah, tidak ada Said Sabiq mengatakan minal imsak, dimulai dari waktu imsak. Ya, tidak ada. Tapi beliau mengatakan min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar shadiq, yaitu azan subuh berkumandang, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah ini jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila lail. Sekarang maksudnya di waktu malam. Bashiruhunna, suami istri boleh melakukan hubungan suami istri. Wabtagu ma kataballahu lakum, silahkan minta kepada Allah apa yang Allah kalian ingin minta. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di waktu malam tentu kita boleh makan dan minum, karena Allah telah mengatakan wa kulu washrabu, silahkan kalian makan dan minum. Sampai kapan bolehnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas mana benang putih dari benang hitam. Apa yang dimaksudkan dengan benang putih? Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. Ya, perhatikan jemaah. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Allah, kita boleh makan dan minum sampai jelas mana benang hitam dari benang, mana benang putih dari benang hitam, yaitu bayadun nahar, yaitu ketika fajar shadiq telah terbit, wa sawadul lail, dan ketika fajar itu telah terbit, berarti malam telah habis, malam telah berhenti. Maka berdasarkan ayat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya kita itu, mohon maaf, sebenarnya kita itu masih boleh makan dan minum sampai azan subuh berkumandang. Ya.
Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering membaca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau seorang ulama besar, ulama alumni Al-Azhar, tinggal di Qatar. Beliau sudah meninggal, sudah wafat. Hampir semua buku-bukunya saya punya, Syekh Qaradawi itu. Lebih dari 150-an kitab karangan beliau. Seorang ulama yang sangat produktif. Apa yang saya sampaikan jemaah? Beliau seorang ulama yang sangat moderat. Beliau membolehkan peringatan Maulid, membolehkan peringatan hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Beliau jarang sekali membid'ahkan sesuatu. Tetapi di buku karangan beliau, nama bukunya Fiqhus Syiyam, fikih tentang puasa. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa tradisi di sebagian negara Islam yang mulai imsak, mulai menahan diri tidak boleh makan dan minum 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, 10 menit sebelum fajar shadiq terbit, kata beliau, hadza mubtadi'. Ini bid'ah, kata beliau. Beliau orang yang sangat moderat. Jarang-jarang beliau membid'ahkan sesuatu jemaah. Tetapi ketika dalam masalah beliau tahu di sebagian negara Islam bahwasanya ada kebiasaan seperti kita di Indonesia, termasuk di Malaysia, di beberapa negara Asia, yang mulai tidak boleh makan dan minum 10 menit sebelum azan subuh berkumandang yang dikenal dengan imsak, itu beliau bid'ahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengatakan malam hari ini, jikalau ada di antara kita misalnya kelembangan berbahasa Sasak. Apa kelembangan itu bahasa Indonesia? Terlambat bangun. Dia bangun misalnya setelah mendengar RRI Mataram mengumumkan, misalnya penduduk kami yang tinggal di Mataram, waktu imsak untuk wilayah Mataram dan sekitarnya telah tiba. Ya. Maka misalnya dia bangun ketika sudah pengumuman imsak, silahkan makan dan minum sepuasnya. Kalau dia tidak makan dan minum karena sudah merasa waktu imsak telah tiba, mohon maaf saya mengatakan orang itu bodoh namanya. Karena sebenarnya masih boleh makan dan minum di waktu yang disebut dengan imsak itu. Dan kalau ini salah, saya ingin katakan jemaah dirahmati Allah, dan ini direkam nanti disebar di YouTube. Saya ingin mengatakan kalau ini salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Islam tidak dikenal istilah imsak. Ya. Kalau misalnya kita pergi ke Saudi Arabia, misalnya kita puasa Ramadan di sana, itu di sana nggak ada istilah imsak. Di Mesir, di negara yang sangat moderat, tidak ada istilah imsak. Di Sudan, saya pernah bulan Ramadan berada di Sudan, salah satu negara Islam, tidak ada istilah imsak. Saya pernah di bulan Ramadan berada di wilayah Eropa, misalnya ketika saya diundang berdakwah 1 bulan Ramadan di negara Switzerland, di sana juga umat Islam di Eropa tidak mengenal istilah imsak itu. Jadi kenapa kita memberlakukan apa yang disebut dengan imsak ini? Untuk kehati-hatian saja. Jangan-jangan begitu kita masih makan dan minum azan subuh berkumandang, maka kita diingatkan kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh tiba untuk kita mulai berhenti makan dan minum. Itu bagus sebenarnya jemaah.
tapi jangan diyakini sudah nggak boleh makan dan minum lagi di situ. Ya, masih boleh makan dan minum, dan itu Allah bertegas dalam ayat ini, wa kulu washrabu, silahkan kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai datangnya waktu fajar subuh, yaitu ketika azan subuh berkumandang. Jemaah yang dirahmati Allah, sudah azan Isya? Hah? Udah? Oh belum? Berapa menit? 4 menit. Baik. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu hadis yang disebut sebagai dalil kenapa ada yang disebut dengan imsak ini, ya. Hal ini berdasarkan satu riwayat di mana para sahabat pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Itu kira-kira jarak mereka makan sahur dengan azan subuh berkumandang kira-kira bacaan 50 ayat Al-Quran, yang kalau dihitung sekarang itu kira-kira sekitar 10 menit, ya, kira-kira 10 menit. Perhatikan, saya akan bacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala. Jadi Zaid bin Sabit mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah, kemudian setelah kami makan sahur, kami berdiri melaksanakan sholat subuh. Qultu kam kana bainahuma. Ya, perhatikan jemaah yang Allah. Maka saya kemudian bertanya, kam kana bainahuma, kira-kira berapa jarak, berapa durasi dari semenjak makan sahur sampai azan subuh dikumandangkan. Qala khamsina ayatan, yaitu kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu sekarang kira-kira 10 menit, ya, kira-kira 10 menit. Perhatikan, hadis ini hanya menjelaskan tentang sunnahnya kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur itu afdalnya kita akhirkan. Dan tidak ada satu pun dalam hadis ini yang mengatakan bahwa tak boleh lagi makan minum setelah 10 menit waktu imsak, itu enggak ada. Ya, itu enggak ada. Jadi Zaid bin Sabit sebagai perawi hadis ini hanya menjelaskan, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Jarak makan sahur dengan pelaksanaan sholat subuh itu kira-kira 50 ayat Al-Quran, yang kira-kira sekarang sekitar 10 menit. Hanya itu bunyi hadisnya. Tidak ada dalam hadis ini mengatakan bahwa itulah waktu imsak, dari situlah kita tidak boleh makan dan minum lagi. Itu tidak ada. Itu ijtihad para ulama jamaah dirahmati Allah, dan ijtihad ini sebenarnya bagus dalam rangka kehati-hatian, supaya kalau sudah 10 menit maka kita harus hati-hati, jangan ceroboh makan dan minum. Takutnya ketika minum, ketika makan, azan subuh berkumandang. Tujuannya bagus, tetapi sekali lagi, kalau ada orang bangun ketika waktu imsak telah diumumkan, silahkan makan dan minum sepuasnya dalam waktu 10 menit itu, insya Allah sah puasanya
dan insya Allah kalau itu tidak sah, sekali lagi saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sementara kita akan lanjutkan setelah ini jamaah dirahmati Allah. Kita break untuk mendengarkan azan isya berkumandang terlebih dahulu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.